Shalom Bapak Ibu Tuhan. Puji nama Tuhan, pada saat pagi hari ini kita kembali datang bersama-sama dalam ibadah. Dan sebelum kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan satu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata yang suka yang mulia, yang kami kenal nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kalau pada saat pagi hari ini kami kembali bersama-sama akan menikmati berkat firman-Mu, Tuhan pimpin dan sertai kami semua, baik hamba yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkannya. Tuhan memberkati dan menyertai sehingga kami dapat mengerti, memahami dan terus Tuhan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara kasih Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Saya berharap kita terus menjaga kesehatan kita karena kita tahu Tuhan mempercayakannya itu kepada kita, dan mari kita jaga dengan baik sehingga lebih banyak hal-hal yang baru, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan untuk kita dapat kerjakan hari lepas tiap hari di waktu yang Tuhan beri kepada kita. Mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Filemon. Filemon pasal yang pertama ayat ke-8 sampai ke-18. Filemon pasal yang pertama ayat 8 sampai ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Filemon 1 ayat 8 sampai yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan atau berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Amin. Saudara kasih Tuhan, ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini tentang surat Paulus kepada Filemon, di mana kita boleh melihat di sini satu hal yang indah yang Tuhan nyatakan melalui Paulus kepada Filemon. Kita mengerti bersama bahwa yang terjadi pada saat itu adalah Onesimus, seorang hambanya, melakukan satu hal yang merugikan kepada Filemon dan harus menanggung ganjaran daripada apa yang dilakukannya, sehingga dia pun dipenjara. Tetapi ketika dia dipenjara, dia bertemu dengan Paulus yang saat itu juga dipenjara karena Injil. Karena ada satu pertemuan yang baik di dalam penjara itu, sehingga Onesimus boleh dipulihkan, sehingga Onesimus boleh mengalami sesuatu hal pembaharuan, budi pembaharuan, artiannya dia harus mengerti tentang bagaimana hidup dalam kebenaran. Kehidupan yang lama, bahkan dia sampai di penjara itu membuat Onesimus menyadari bahwa selama ini hal yang salah dia telah lakukan. Dan tetapi kita bisa melihat di sini ketika dia mau berubah, karena Paulus mengajarkan hal kebenaran, sehingga dia mau berubah. Saudara, ketika kita perhatikan ketika Onesimus sudah berubah daripada kehidupannya yang lama, dari sikap dan tingkah laku yang lama yang merugikan Filemon, Paulus ingin supaya Filemon kembali menerima Onesimus sebagai
saudaranya, sebagai orang yang dikasihinya, bukan lagi sebagai hamba tetapi sebagai saudara. Walaupun dulu pernah melakukan kesalahan, tetapi dia harus menganggapnya sekarang bukan lagi sebagai hamba, tetapi menganggapnya sebagai seorang yang perlu untuk dikasihi. Nah, saudara kasih Tuhan, ketika kita bisa melihat di sini kebenaran ini, kembali kita boleh bersyukur. Karena apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada Paulus dan juga suratnya kepada Filemon di sini, kita bisa melihat bersama-sama satu kebenaran yang Tuhan nyatakan bagi kita pada saat ini tentang bagaimanakah di dalam kelemahan lembutan. Kita perhatikan di sini sesuatu hal yang katakan namanya hati. Seringkali ada kekerasan, seringkali ada sesuatu hal yang katakan tidak mau untuk lakukan sesuatu yang benar karena sesuatu yang dianggap itu benar itu seringkali dipegangnya. Satu prinsip idealisme yang seringkali ada di dalam kehidupan seseorang itu seringkali dipertahankan. Karena apa? Ketika dia keluar daripada idealisme itu, maka dia merasa tidak berharga dan dia merasa bahwa dia jauh daripada apa yang standar yang Tuhan Allah inginkan. Tetapi saudara, kita perhatikan di sini. Hari ini kita belajar bagaimana surat Paulus kepada Filemon ini. Kita belajar bagaimana yang pertama adalah tentang kasih, saudara. Dikatakan di firman Tuhan di sini bahwa karena itu, ayat 8, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Saudara, kita bisa perhatikan di sini yang mendasari di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa mempunyai kelemah lembutan di dalam kehidupan kita setiap hari adalah yang pertama adalah kasih, saudara. Kasih yang ada pada kita yang bisa kita miliki dan dimiliki oleh orang lain. Ingat bahwa kasih itu sudah ada di dalam diri kita. Karena kita serupa dan segambar dengan Allah, karena kita sama dengan Kristus, karena kita diciptakan sama dengannya. Benih-benih ilahi itu sudah ada. Ketika Allah mempunyai kasih, kita mempunyainya. Dan kita belajar hari ini bahwa ini yang Paulus perhatikan. Kalau kita bisa lihat dikatakan surat ini, katakan ke 8 dan 9 tadi, katakan bahwa bisa saja Paulus suruh itu yang namanya Filemon untuk kerjakan ini gitu. Tetapi katakan karena kasih yang dilihat oleh Paulus, pasti dia juga miliki dan orang lain juga miliki, Filemon juga miliki, sehingga dikatakan di sini ia memintanya. Ya, bukan memerintah, tetapi meminta supaya apa? Ada satu kesadaran, ada satu hal yang baik ketika kasih itu tetap harus ada di dalam dirinya. Kasih itu harus muncul di dalam dirinya. Kasih itu harus nyata di dalam diri Filemon. Sehingga ketika Filemon nanti menerima Onesimus, itu bukan karena terpaksa, bukan karena Paulus, tetapi karena memang didasari ada kemauan untuk menerima Onesimus dengan baik karena kasih yang nyata di dalam kehidupannya. Saudara, kita bisa perhatikan di sini kasih itu menjadi satu bagian yang penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kerjakan itu, karena kita tahu tanpa kasih semuanya sia-sia. Yang kedua, saudara, kita juga perhatikan bahwa ada satu rencana yang indah, di mana ketika kelemah lembutan itu ada, kita akan menyadari bahwa di balik setiap masalah yang kita hadapi ada rencana Tuhan. Ada maksud Allah di dalam kehidupan kita ketika sesuatu Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga kita harus dengan lemah lembut menghadapinya. Dan kita yakin dan percaya bahwa semua yang terjadi itu atas kehendak dan rencana Allah. Dan tidak ada satu kejadian pun di mana Tuhan tidak melihatnya di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, menyampaikan kepada kita demikian ayat ke-10, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan kau lakukan seolah-olah dengan terpaksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat menerimanya
untuk selama-lamanya. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih baik daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Amin. Luar biasa, saudara. Yang kedua, di sini kita bisa melihat bagaimana rencana Tuhan di balik setiap masalah yang kita hadapi. Waktu yang terbaik yang Tuhan beri kepada kita itu menjadi satu waktu yang indah untuk kita dapat kerjakan dan lakukan. Ketika peristiwa terjadi di dalam kehidupan kita, ada waktu, rentang waktu yang Tuhan beri kepada kita untuk kita memahami, di mana kita boleh menyadari bahwa hidup yang kita kerjakan ada dalam rencana dan kehendak Allah. Ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kita ketika kita boleh mengalami sesuatu itu. Begitu juga dengan Onesimus ketika dia harus mengalami masalah, ketika dia harus dipenjarakan, ketika Filemon harus dimasukkan ke dalam penjara, ketika dia harus ketika Onesimus bertemu dengan Paulus yang ada di penjara. Satu rencana Tuhan besar terjadi, dan di situ awal perubahan daripada Onesimus itu terjadi. Dan itu perubahan yang luar biasa, saudara. Bukan lagi sesuatu hal yang mudah untuk mengubah, tetapi di situ rencana Tuhan terjadi. Ada rencana Allah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan Onesimus, Filemon, dan juga Paulus. Mari kita boleh perhatikan di sini bahwa waktu yang terbaik ketika kita menaruh kelemah lembutan di dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi masalah apapun, mari dengan lemah lembut kita boleh hadapi itu. Jangan dengan kekerasan hati kita, jangan dengan idealisme kita yang seringkali kita tonjolkan, yang seringkali kita munculkan supaya orang hargai kita dan katakan kita lebih wah dan mungkin lebih rohani dari orang lain. Tidak, saudara. Bukan kulitnya yang Tuhan perhatikan, bukan bungkusnya yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, tetapi yang utama adalah isi daripada kehidupan kita, inti daripada kehidupan kita, yaitu kasih, yaitu kelemah lembutan yang Tuhan beri, sehingga menghadapi waktu yang ada di depan kita, mari dengan kerendahan hati kita boleh mengetahui ada rencana Tuhan di balik masalah yang kita hadapi. Dan di situ kita juga perhatikan yang terakhir adalah di mana Tuhan ingin supaya ada kesempatan kedua kepada Onesimus untuk lebih baik lagi. Firman Tuhan berkata, ayat ke-17 dan 18, kalau engkau menganggap aku teman seiman, terimalah dia seperti aku sendiri, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Paulus meminta beri kesempatan kedua kepada Onesimus. Saudara, saya tidak tahu apa yang saudari dalam saudara, apa yang terjadi di depan saudara. Mungkin apakah mengalami sama seperti Onesimus ini, atau Filemon, atau Paulus. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa ada kesempatan kedua yang Tuhan beri kepada orang lain, kepada kita dan juga kepada orang lain. Kalau Tuhan beri kepada kita, kenapa kita nggak berikan kepada orang lain? Ketika Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita bahwa hidup kita harus katakan menjadi berkat, ada kesempatan yang bisa kita berikan kepada orang lain ketika orang lain bahkan berbuat salah kepada kita. Tuhan mau bentuk kita, Tuhan mau bentuk orang lain, dan ada satu rencana yang indah. Ketika Tuhan izinkan, seperti Paulus bertemu dengan Onesimus, seperti Paulus dengan Filemon, begitu juga dengan saudara dan saya. Kita semua ada rencana Allah di dalam kehidupan kita, di mana di situ Tuhan selalu memberikan kesempatan kita untuk kembali kepada rencana-rencana Tuhan, untuk kembali kesempatan untuk lebih baik lagi. Kalaupun kita mungkin mengalami kelemahan, kejahatan, atau mungkin bahkan satu hal yang salah kita kerjakan, tapi kembalilah. Di situ Tuhan memberi kesempatan yang kedua untuk kita. Dan Tuhan mau, ketika Tuhan masih beri kesempatan kepada kita yang kedua, mari kita boleh pergunakan itu sebaik mungkin. Karena kita tahu di situ Tuhan punya maksud yang terbaik. Dengan kelemah lembutan, kasih itu muncul. Dengan kelemah lembutan, kita boleh mengerti rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan dengan kelemah lembutan, kita dapat memberi kesempatan kepada mungkin suami kita, istri kita, anak, atau mungkin saudara kita, atau siapapun. Dan di situ Tuhan nyatakan untuk kita lebih baik lagi di dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita akan satu di dalam doa. Bapa di surga, inilah kami
membawa sepenuhnya hidup kami hanya kepada-Mu Tuhan. Untuk kami terus hidup dalam kerendahan hati, kasih dan anugerah Allah. Biarlah firman-Mu ini menguatkan kami, menolong kami, untuk kami hidup di dalam kasih, kuasa dan anugerah Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa. Kami siap diperbaharui, kami siap jadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami mau Tuhan hidup dan tumbuh dan iman kepada-Mu. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi dan stay at home dan tetap ikuti anjuran pemerintah sampai masa pandemi ini berakhir, dan saya percaya saudara sehat, saya sehat, kita semua sehat, dan kita akan kembali bertemu di dalam kasih Tuhan dan kebersamaan kita dalam kasih Tuhan yang terus menyatukan di dalam kehidupan kita sebagai saudara-saudara seiman di mana terikat dalam kasih dan kuasa Allah di dalam ini. Dan kita bersyukur bahwa itu karena rencana Allah buat kita. Selamat pagi, Yesus memberkati kita semua.